Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Titin Setiasih. Kali ini aku akan mereaction videonya Mbak Ika Wulandari mengenai apa ya, enak nggak sih punya suami orang Malaysia? Jadi yuk kita mari saksikan bersama-sama. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia. Dan hari ini kebetulan saya lagi makan siang dengan sahabat-sahabat saya tersayang. Mereka ini adalah para warga negara Indonesia, wanita-wanita Indonesia yang cantik-cantik yang menikah dengan warga negara Malaysia. Yang namanya pernikahan, yang namanya rumah tangga pasti ada suka dan dukanya. Nah, sekarang kita tanyain satu persatu ya. Apa sih suka dukanya menikah dengan warga negara Malaysia? Oke, sekarang di sebelah saya ada Sis Caca, cantik ya. Masya Allah, cantik sekali Sis Caca. Udah berapa lama menikah dengan warga negara Malaysia? Menikah udah 12 tahun, jalan 13 lama ya, 12 tahun, tahun. alhamdulillah, Masya Allah. Sudah punya anak berapa? Baru satu, umur 10 tahun. Terus suka dukanya apa? Menikah dengan orang Malaysia? Sukanya tuh jalan-jalan ya. Jalan-jalan. Udah pasti ya jalan-jalan. Bisa jalan-jalan terus. Mau dalam negeri, dalam negara Malaysia maksudnya ya? ya dalam negeri atau keluar, karena suami saya kan nggak tinggal di Malaysia. Memang dia warga negara Malaysia tapi dia pindah-pindah kerjanya. Terus sukanya ya ditinggal-tinggal karena dia kan kerjanya bukan di negara Malaysia aja. Sama terkadang bahasa tuh masih udah 13 tahun juga nikah tapi bahasanya tuh masih Nggak nyambung? masih paham. rooming, masih Terus kadang penyelesaiannya gimana? penyelesaiannya ya dipahamin aja masing-masing, nggak kira ya pelan-pelan. Ya udah sukses dan bahagia dengan perkawinannya. Amin amin, insya Allah. Sekarang saya bersama Ibu Pejabat Negara yang cantik, Ibu Risma. Sudah berapa lama Ibu di Malaysia? Baru 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Nikah sama orang Malaysia udah 7 tahun. Ini kayaknya dari 2010, tapi dulu nikahnya kerjanya di 2010. Jakarta dulu. Terus kok bisa ketemu dengan abang Malaysia ini macam mana? Ada dikenalin sama teman, dijodohin. Terus ya udah nyangkut. Nyangkut. Suka dukanya apa menikah dengan warga negara Malaysia? Kita jadi bisa ada pengalaman bekerja di luar negeri ya. Jadi bisa lebih banyak pengalaman kerja sama orang asing juga selain sama orang Indonesia juga kan. Itu kayaknya lebih ke karir ya. Ke karir. Ya jadi. Kayak Apa jadinya lebih konkretnya? sambil apa namanya, sambil menyelam minum air. Minum air ya. Dukanya mungkin karena kalau Lebaran tuh harus pulang kampung ke tempat suami kan, ya agak jauh. Tinggal di Malaysia juga kalau di Indonesia juga kalau Lebaran pulang kampung Tuh. sama repotnya. Dan sama juga tadi suka rooming kalau ngomong. Bahasanya. Iya. Sampai Jadi sekarang masih nggak yang ngerti. kayak bahasa daerahnya agak susah. Ya udah, mudah-mudahan bahagia dengan perkawinannya. Terima kasih. Amin, ya kan? Oke, sekarang saya sama Mbak Suprida nih, wanita asal Aceh, tapi sukunya Jawa. Kalau pulang kampung ke Medan, nggak jelas kan? Udah berapa lama menikah dengan warga negara Malaysia, Mbak Ida? 11 tahun. 11 Masya tahun. Allah, 11 tahun udah Terus lama ya. apa sukanya nikah sama orang Malaysia? Sukanya itu bisa kerja di sini, dapat mertua yang alhamdulillah penyayang, suami yang penyayang. Itu sukanya. Dukanya? Dukanya ketika keluarga kesusahan, sakit, meninggal dan sebagainya tuh kita nggak bisa langsung pulang. Nggak bisa langsung pulang, bisa nggak bisa langsung melihat. nengokin, nggak bisa langsung Oke, datang. sekarang kita sama Uni Betul begitu. Mila. Cantik banget ya. Masya Uni Mila Allah. ini dari Sumatera Barat. Coba ngomong Padang On. Dari Padang Apodio. Apodio mah aku juga bisa. Itu kayaknya Padang palsu deh aku udah Padang lahir coret. Padang coret. Jadi Uni kalau pulang kampung ke Jakarta. Ya. Udah nikah sama warga negara Malaysia berapa tahun? Itu 12 tahun ya. Udah nikahnya? Nikahnya. Asal mana abangnya? Negeri 9. Oh, Negeri Sebenarnya 9. sama-sama Padang kayaknya ya. Oh, sama-sama
suku Iya, Minang kan dia. juga ya kalau di Negeri Sembilan. Iya. Terus apa suka dukanya? Sukanya dia bisa pindah ke sini, which is negara yang dia nggak macet sih sebenarnya. Macet dong, tadi aja kesini macet. Kurang daripada Jakarta. Daripada nggak Jakarta separah macet Jakarta ya, daripada Malaysia ya. Educationnya bagus. Itu preferensi orang juga kan beda-beda ya gitu. Perbedaannya paling ya dia makanan Indonesia kadang-kadang dia makan, tapi kita juga harus bisa masak masakan Malaysia. Masakan Apa itu, Bu? Sembilan tuh apa? Masak lemak, Masak lemak. cili padi. Makannya pakai sambal. Makannya enggak gitu aja dia. Pakai nasi langsung Dia gitu. pakai ikan asin kalau suami. Oh, pakai ikan Ikan nasi asin. goreng sama Ikan itu nasi liwet dong, Dengan pakai orang ikan Malaysia asin tuh enak. berantem pakai bahasa apa? Ya, gua kalau udah Melayu pakai pasti pernah lah, nggak mungkin. Ya, pasti kan kita dengan pasangan pasti ada berantem Iya, berantem. pasti ada kalau bahasanya yang kalau dipakai lagi bahasa kesel apa? banget ya pakai bahasa lo gue. Oh, Gitu. pakai bahasa Indonesia dong ya. Di Indonesia lah. Lo kebayang nggak sih berantemnya Masa kita pakai bahasa harus mikir Melayu, dulu bahasa- makanya bahasa dia Inggris kayak mikir gitu. apa ya gitu. Kalau pakai bahasa Melayu lebih mikir lagi, kita mau ngomong apa juga apa ya, bentar-bentar ini padahal emosi nih, tapi masih nyari Iya. kata-katanya. Tapi ini udah masuk 12-an ya udahlah terserah lo mau apa. Dia Terserah gitu ya. Jadi bukan kalau mau pergi pun bukan izin, udah statement. Besok aku kesini ya gitu. Terus kamu di sini pakai visa apa? Bisa ikut suami. Berapa tahun Bisa ikut dapatnya? suami. Kemarin yang terakhir 2 tahun. Dapatnya 2 Masa tahun. pakai jalan wisata. Terima kasih Uni cerita-ceritanya. Oke, Iya dulu ya. Mudah-mudahan pernikahannya bahagia sampai kakek nenek. Amin, amin, ya Rabbal Oke, alamin. sekarang kita sama Teteh Anden yang Teteh Anden, Masya Allah. Tuh, Cantiknya. gelis dari Bandung. Tuh, Mojang Priangan dari Lama Bandung. ada di Malaysia. 11 tahun. 11 tahun. Iya. Nikah sama orang Malaysia 11 tahun. Nikah sama Lumayan orang Malaysia lama ya. 11 tahun. Terus dulu bisa ketemu gimana? Dulu ketemunya dikenalin sama temannya teman. Temannya teman itu adalah Pacarnya orang Malaysia. terus pacarannya berapa lama? Pacarannya 4 bulan. Oh, cepet banget ya. Cepet banget. Kok bisa yakin menikah gitu dengan orang Malaysia yang beda negara, beda adat semuanya? Beda adat. Dalam perkenalan yang sangat singkat 4 bulan itu, kenapa bisa yakin? Bisa yakin karena pertama dia bilang mintanya sama orang tua kan. Terus? Jadi katanya kalau minta langsung sama orang tua tandanya baik gitu. Gentleman Gentle, gitu iya, ya. iya, gitu. Karena Iya. berani langsung ngomong sama orang tua gitu. Iya. Setelah dijalani gimana? Dari perkenalan 4 bulan itu ternyata ada yang nggak dipahami secara mendalam atau kayaknya oh oke aja gitu. Pertamanya kayak culture shock aja ya. Contohnya kalau di sini kan kalau kita kan kalau dari ada undangan biasanya kita kalau duduk aja gitu kan campur perempuan sama laki. Nah, kalau di sini ternyata perempuan sama perempuan, laki-laki dia Itu di mana sih yang kondangan laki sama laki, perempuan sama perempuan? di Kucing. Oh di Kucing, oke. Betul ya, guys. Oh di Kucing Kan gitu. gua pertama Oh Kucing, suaminya Nggak hanya di Malaysia saja ya, di Indonesia juga kalau menikah kita undangan pengantin perempuan dengan undangan yang perempuan itu sudah biasa. Jadi laki-laki dengan laki-laki. Jadi tamu laki-laki dengan pengantin laki-laki, tamu perempuan dengan pengantin perempuan gitu. Jadi tempatnya terpisah itu seperti pernikahan yang syar'i ya. Udah banyak di Indonesia juga seperti itu. Jadi bukan hanya di Malaysia saja, di Indonesia juga udah ada. Udah kalau yang pernikahan syar'i gitu ya, sudah ada yang melaksanakan seperti itu. Oke, lanjut lagi kayaknya. asli Kucing. Iya. Bahasa daerah Kucing tuh apa? Meow. Dia ada bahasanya sendiri. Apa Kayak bahasanya? kalau misalnya kita bilang iya, dia Apa? bilang ao. Terus ao. Au. Dia bilang kame. Kame. Kame adalah saya. Kame adalah saya. Kamu? Kita. 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 Kalau apa kabar apa? Apa kabar kita? Apa Gitu. kabar kita? Harusnya apa kabar kamu? Gitu. kabar, Kalau kita betul. sama di Indonesia sama kita mah ya kamu dan Apa pola saya itu jadi apa? kita. Lagi ngapain? Oh lagi ngapain? Susah juga ya bahasanya karena beda banget ya. Terus apa dukanya menikah dengan abang dari Kucing? Dukanya jauh dari family, jauh dari keluarga. Udah gitu makanan sih
yang Makanan beda kucing banget. tuh bedanya apa? Dia makanannya bersantan dan manis. Ya, jadi pertama kali datang ke sana kaget makan santan tiap hari, jadi bawaannya nggak enak perut. Oh, mules. Mules. Oh iya, mules. ya, Terus say. Begal. kehidupan sama mertua gimana? Mertua baik Baik, sih. alhamdulillah. Dengan ipar-ipar? Baik sih. Ada Sepertinya di balik itu ada cerita ya yang tidak bisa disampaikan. Oke, selanjutnya sama Kakak Leni yang cantik ini. Sekarang langsing banget tuh. Udah gemuk kan. Udah gemuk ya. Terus nikah sama warga negara Malaysia, kamu ngerasanya gimana? Oke aja sih, hampir sama lah, sama-sama ini ya, satu rumpun Melayu. Apalagi suami kan masih keturunan Minang. Terus hubungan dengan keluarga suami gimana? Alhamdulillah baik sih semuanya. Kebetulan suami kan keluarganya cowok semua. Nah, jadi oke aja sih. Oke. Kenapa jadi kayak Enak geli gitu perempuan, sih? betul, Apa suami. dukanya? Kadang ngomong masih agak, kalau lagi marah-marah dia masih suka nggak nyambung karena Nggak nyambung. dia masih ngomong bahasa Indonesia. Dia Dia bahasa kadang Malaysia nggak ngerti. Oh, jadi kalau berantem ditinggal pergi? Tinggal pergi aja karena dia nggak ngerti. Jadi kalau berantem siapa duluan biasanya sering minta maaf? Si abang juga. Siapa Suami duluan. Nah, Terus kalau minta maaf gimana biasanya kalau orang Malaysia itu? gimana? Romantis Biasa nggak? aja, Romantis nggak? Enggak. Suami bukan tipe romantis. Oh, saya bukan tipe romantis. Terima kasih kakak cerita-ceritanya. Mudah-mudahan sehat terus ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya sama Eka. Eka. Eka udah berapa lama kalau Eka nikah sama abang? 4 tahun, hampir 4 tahun lah. Hampir 4 Terus tahun. istri keberapa? Istri yang ketiga, tapi udah cerai sebelumnya dengan istri Oh. pertama kedua, baru nikah sama saya. Tapi bukan pelakor ya? Bukan. Udah lama. Udah cerai lama, terus baru ketemu Eka. Masya Allah, Mbak Ika. Ketemunya di mana? Salah aja. Di sini. Ketemu di Malaysia. Di teman. Oh, kamu kerja? Enggak. Dulu ngapain ke Malaysia? Sering datang sini, kebetulan anti nikah sama orang Sabah, tinggal di Kepung, jadi sering bolak-balik ke sini Ketemunya di mana? di acara nikahan teman. Oh. Setelah melihat orang menikah, abang kamu jadi mau menikahi kamu ya? Gatal mungkin ya. Terus hubungan sama keluarga suami gimana? Alhamdulillah baik Alhamdulillah, banget. baik Apa ya. baiknya? Mertua kalau aku nggak nelpon, dia pasti akan nelpon, nyari-nyari hampir tiap hari dia akan nelpon. Ipar juga alhamdulillah baik. Karena jualan bakso dan punya kafe di Setapak ya. Platinum Namanya Aji Ilham Cafe. ya Ilham Cafe. Kalau yang ada di Setapak bisa mampir nanti ketemu Mbak Eka di sana. Boleh. Oke, Makan terima bakso. kasih Eka. Sekarang kita sama Kakak Leli, Sis Leli yang cantik. Cantiknya, Dulu Masya Sis Leli Allah. ini pernah jadi Abang None Jakarta ya? Zaman 2006 lama ya. 2006. Tapi setidaknya sudah pernah ikutan kontes-kontes kecantikan gitu ya. Zaman masih muda. Sekarang tuh juga masih muda tuh, masih cantik. Masya Allah. Sekarang Kakak Leli ini kerja di salah satu hotel bintang 5 yang ada di Malaysia. Udah berapa lama di Malaysia? Di Malaysia udah hampir 4 tahun. Terus sudah punya keturunan berapa? Alhamdulillah satu. Alhamdulillah. Terus dulu bisa ketemu dengan abangnya gimana yang orang Malaysia ini? Kebetulan dulu tuh di Jakarta kan juga kerja di hotel marketing. Terus memang kebetulan sering bolak-balik ke Malaysia untuk bisnis trip. Jadi memang kebetulan suami itu klienku. Oh, kliennya. Aku menikahi klienku, itu judulnya. Indirect sih karena meetingnya sama sekretaris kantor kita. Terus dijodohin lah. Oh, Pertama dan sih nggak cocok. mau. Kenapa? Nggak mau karena aku handle klien Malaysia. Awalnya nggak suka sama orang Malaysia. Kenapa kamu nggak suka? Aduh, demanding, banyak maunya, terus ribet, Ribet, rewel. ya. Karma. Ternyata bener ya. Pepatah bilang jangan terlalu membenci sesuatu hal. Akhirnya jadi mencintai hal itu. Bener, jadi kepatok. Memang kurang lebih memang banyak mirip ya sama Indonesia, cuma somehow menurut aku dia lebih ya aku compare dengan mantan-mantan di Indonesia ya. Dibandingin dengan mantannya, Yang mungkin dia lebih Masya Allah. mandiri ya, lebih mandiri, terus juga wawasannya juga lebih luas karena kan macam-macam orang di sini lah, dan cara berpikir dia lebih terbuka lah menurut aku sih ya. Pacaran setahun setengah ya.
Terus nikahnya di Jakarta. susah nggak waktu dulu ngurus surat pernikahan dengan orang Malaysia? Aduh, kayaknya pas giliran gue agak apes ya. Karena kayaknya waktu itu kebetulan PMN, NR itu baru turun. Dan sepertinya banyak peraturan yang diperketat. Karena banyak illegal marriage, banyak illegal workers yang pakai alibi spouse visa yang aku dengar. Terus makanya jadi sistem untuk buat spouse visa persetujuan segala macam itu luar biasa. Ribetnya sekitar 1 bulan baru bisa mendaftarkan pernikahan di KL. Setidaknya harus ke 5 kementerian di Jakarta. Waktu itu masih harus ada pengesahan dari Kementerian Hukum, ke Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, terus dan lain-lain. Jadi memang perjuangannya luar biasa. Kirain perjuangannya sebelum nikah aja, ternyata setelah menikah pun juga ada perjuangannya. Tapi cinta memang patut diperjuangkan. Kalau misalkan dia ke Jakarta gitu, dia paling nggak bisa nyetir di Jakarta karena macetnya parah, nggak sabar ya. Nggak sabar, karena buat dia macet di Jakarta udah tidak manusiawi dan sepertinya aku pun menyetujui itu juga sih. Bikin stres ya. Jadi hal-hal kecil kadang-kadang Malaysia guys. meledak, tapi itu sparkling of love lah ya. Terus kalau soal keuangan, kalau orang Malaysia tuh gimana? Dijatah atau cari sendiri atau kalau minta baru dikasih? Kita memang terbuka dari awal, sudah sejak nikah. Jadi memang berapa yang akan dikasih, berapa yang dibutuhkan. Memang dia nggak merasa nyebutin butuh berapa atau apa. Dia akan kasih, kalau kurang ya let me know aja kata dia gitu. Dan kita pun juga tahu diri lah ya, dikasih juga alhamdulillah. Ya, harus bersyukur lah ya, dan mempergunakan dengan sebijaksana mungkin. Betul. Terima kasih ceritanya Kakak Lain. Mudah-mudahan pernikahannya bahagia, long lasting. Amin. Thank you. Aduh, demikian ya guys, videonya sudah berakhir. Tapi dari video ini kita bisa ambil pelajaran, ternyata roaming itu tidak selamanya jadi kendala ya guys. Kalau dalam keadaan berantem, dalam keadaan kita bertengkar dengan suami atau dengan pasangan kita, yang satu ngomongnya bahasa ini Malaysia misalnya, yang satunya tidak mengerti, yang satu ngomong bahasa Indonesia atau yang satu tidak mengerti, itu ada baiknya juga ya. Soalnya kalau dalam keadaan marah begitu, kadang-kadang ada kata-kata yang terucap yang bisa menyakiti pasangan kita. Jadi ya alhamdulillah roaming gitu. Jadi nggak mengerti, kadang nggak mengerti, anggap aja lah angin lalu gitu. Kalau sudah keluar semuanya ya sudahlah gitu. Karena sama-sama tidak mengerti ya, jadi seperti tidak ada apa-apa aja. Jadi nanti setelah kepala dingin, setelah marahnya selesai, sudah tidak marah lagi, kita ambil wudhu, kemudian duduk berbaring minum gitu ya, atau sholat 2 rakaat gitu. Jadi itu bisa, setelah itu baru kita bahas masalahnya ya, saling memaafkan dulu kemudian bahas masalahnya gitu ya guys. Untuk kalian yang ingin tahu bagaimana pengalaman mereka yang menikah dengan orang Malaysia, tonton video fullnya di channelnya Mbak Ika ya. Linknya sudah aku share di description ya. Oke, dukung channel ini dengan like, comment, and subscribe ya guys. Semoga kalian sehat selalu. Saya udah minum Allah. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Saya Rin Setiasi. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.